Realitas Ibrahim. Bagian 7. Haji dan kurban, perjalanan batin yang tak pernah usai. Haji dan kurban seringkali dianggap sebagai ritual tahunan, sebagai momen-momen tertentu yang hanya berlaku saat Idul Adha datang. Haji disangka hanya bisa dilakukan di Mekah, sementara kurban dipahami sebatas menyembelih hewan yang dikurbankan secara kolektif. Padahal sejatinya, makna terdalam dari keduanya jauh melampaui kalender dan lokasi. Haji bukan hanya perjalanan geografis ke tanah suci, melainkan perjalanan ke dalam diri, ke pusat kesadaran tertinggi. Kurban bukan hanya tentang darah dan daging, tetapi tentang melepaskan apa yang paling kita cintai demi sesuatu yang lebih tinggi. Setiap hari, kita dipanggil untuk berhaji dalam bentuk batiniah, dan setiap hari pula kita diminta berkurban secara spiritual. Karena inti dari ibadah bukanlah pada seremoninya, melainkan pada transformasi yang dihasilkannya. Seorang pria bernama Randy bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan besar. Ia dikenal ambisius, tepat waktu, dan memiliki target hidup yang jelas. Namun, karena ambisinya itu, ia seringkali mengabaikan istri dan anak-anaknya. Ia pulang larut malam, bahkan di akhir pekan masih mengejar proyek. Ia berkata pada dirinya bahwa semua ini untuk keluarga. Tapi kenyataannya, ia semakin jauh dari mereka. Suatu malam, putranya yang berusia 7 tahun menangis dan berkata, "Ayah lebih sayang handphone daripada aku." Randy terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Dalam diam itu, sesuatu terguncang dalam dirinya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin ia telah menyembah target-target dunia tanpa sadar. Ia mulai bertanya, apakah selama ini ia hanya menjalani hidup, atau sedang melarikan diri dari dirinya sendiri? Randy mulai perlahan menata ulang hidupnya. Ia tidak resign dari pekerjaan, tidak pula meninggalkan ambisinya, tapi ia mulai membagi waktu dengan lebih adil. Ia belajar hadir di rumah bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Ia mendengarkan anaknya bercerita meski cerita itu sederhana. Ia menemani istrinya memasak tanpa mengeluh. Setiap kali ia menahan diri dari kebiasaan lama yang egois, ia merasa sedang menyembelih sedikit demi sedikit egonya. Setiap kali ia memilih kesadaran di atas kenyamanan, ia merasa sedang berjalan menuju Mekah batin. Ia belum pernah berhaji secara fisik, tapi ia mulai merasa bahwa setiap pagi saat ia menekan keinginan pribadi demi keluarga, ia sedang tawaf di dalam dirinya. Ia sedang sa'i antara dua kesadaran, siapa dirinya selama ini, dan siapa dirinya yang ingin ia tumbuhkan. Banyak orang merasa gagal karena belum mampu berangkat haji. Mereka menangis karena belum mampu menyembelih hewan kurban. Padahal, setiap hari Tuhan memberi kita kesempatan untuk melangkah. Kita bisa menunaikan haji batin saat memilih kejujuran di tengah godaan korupsi. Kita bisa menunaikan kurban saat memaafkan meski hati kita belum sepenuhnya sembuh. Kita bisa menjadi tamu Tuhan di rumah kita sendiri, jika kita membersihkan hati dari kesombongan dan prasangka. Karena tempat suci tidak terletak di luar. Ia terletak dalam kesadaran yang hadir, dalam detik-detik yang dijalani dengan ikhlas. Ada seorang ibu bernama Lastri, yang hidup sederhana di desa. Ia tidak pernah pergi jauh, tidak pernah menunaikan haji karena keterbatasan biaya. Tapi setiap hari, ia bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya, dan menjaga ibunya yang sudah pikun. Ia tidak pernah mengeluh. Ia mengerjakan semua dengan sabar. Ketika tetangga memfitnahnya karena urusan warisan, ia memilih diam. Ia berkata pada anaknya, tak semua luka harus dibalas. Kadang, cukup diredam dan dilepaskan. Anaknya bertanya, "Bu, apa ibu tidak ingin haji?" Lastri tersenyum, "Kalau Tuhan mengizinkan, tentu. Tapi kalau tidak,
Semoga Tuhan melihat bahwa setiap hariku sudah seperti Haji. Dan dari cara hidupnya, kita belajar bahwa tempat suci bisa ditemukan di mana saja selama hati itu bersih, selama langkah itu jujur. Haji adalah simbol. Kurban adalah perumpamaan. Yang lebih penting dari simbol adalah substansi. Yang lebih bernilai dari perumpamaan adalah penerapan. Kita bisa menunaikan ibadah haji selama 1 bulan penuh, tapi jika hati tidak berubah, maka yang dilakukan hanya wisata spiritual. Kita bisa menyembelih sapi setiap tahun, tapi jika tidak pernah menyembelih ego, maka kurban itu hanya menjadi tontonan sosial. Inti dari semua ibadah adalah perubahan. Dan perubahan tidak datang dari upacara, tetapi dari keputusan sehari-hari. Keputusan untuk jujur saat mudah berbohong. Keputusan untuk berbagi saat ingin menyimpan. Keputusan untuk mendengar saat ingin membantah. Itulah kurban sejati. Itulah haji sejati. Banyak orang menyangka ibadah itu hanya berlaku di waktu-waktu tertentu. Mereka menjadi baik saat Ramadan. Mereka bersedekah saat Idul Adha. Mereka memaafkan saat Lebaran. Tapi bagaimana dengan hari-hari lainnya? Bagaimana dengan saat tak ada yang melihat? Saat itulah kualitas spiritual seseorang diuji. Karena haji dan kurban sejati tidak butuh saksi. Ia butuh keberanian untuk berubah. Butuh konsistensi dalam menata batin. Butuh kerelaan untuk menahan amarah, menundukkan gengsi, dan memilih jalan kasih sayang meski tidak mudah. Di kantor, ada seorang karyawan bernama Dika. Ia bekerja sebagai staf keuangan. Suatu hari, atasannya memintanya memanipulasi laporan agar terlihat lebih baik di mata direksi. Ia tahu jika menolak, ia bisa kehilangan pekerjaan. Tapi jika menerima, ia mengkhianati nilai yang selama ini ia pelajari. Dika mengambil waktu untuk sholat. Ia menundukkan kepala, dan dalam doa itu, ia merasa sedang berada di Arafah. Ia menumpahkan kegelisahan. Ia jujur pada Tuhan. Dan setelah sholat, ia kembali dan berkata pada atasannya, "Saya tidak bisa. Saya mohon maaf." Keputusan itu membuatnya dibebas tugaskan. Tapi Dika merasa lega. Ia merasa telah berhaji hari itu. Ia telah meletakkan batu pertama dalam Ka'bah batin, kejujuran. Setiap orang bisa berhaji setiap hari, jika ia mau melangkah menuju kesadaran. Setiap orang bisa berkurban setiap waktu, jika ia siap melepaskan keterikatan yang membelenggu. Dan setiap orang bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan, bukan karena banyaknya ritual, tetapi karena ketulusan yang konsisten. Ritual hanyalah jembatan. Yang menjadi tujuan akhir adalah perubahan hati. Dan bila hati telah berubah, maka dunia pun berubah. Karena dari hati yang telah disucikan, lahirlah tindakan yang mulia, dan dari tindakan yang mulia, lahirlah masyarakat yang damai. Tapi perjalanan ini tidak selalu disadari. Banyak yang menjalani hidup seperti mesin. Bangun, bekerja, pulang, tidur. Sibuk mengejar target, sibuk mempertahankan status. Sibuk menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh dunia. Tapi pelan-pelan kehilangan hubungan dengan diri sendiri. Kita begitu takut dianggap gagal oleh manusia, sampai tak sadar sedang jauh dari panggilan Tuhan. Padahal, setiap detik adalah kesempatan untuk berhaji. Setiap peristiwa adalah ajakan untuk berkurban. Saat kita memilih berkata jujur meski menyakitkan, itu adalah tawaf dalam keheningan. Saat kita menahan diri dari kemarahan yang sudah mendidih, itu adalah sa'i di lorong-lorong batin. Saat kita berani meminta maaf tanpa alasan, tanpa syarat, tanpa dalih, itulah melempar jumrah terhadap ego yang selama ini menjadi berhala. Ada seorang pemuda bernama Raka. Ia sedang jatuh cinta, tapi cintanya ditolak.
Ia merasa hancur. Ia merasa ditinggalkan. Dalam amarah dan kekecewaan, ia ingin membalas, ingin mempermalukan, ingin membuktikan sesuatu. Tapi malam itu, ia menulis surat. Ia tidak menulis untuk orang yang menolaknya, tapi untuk dirinya sendiri. Dalam surat itu, ia mengakui ketidaksiapan, keinginannya untuk dicintai dengan cara yang salah, dan ketergantungannya pada penerimaan orang lain. Ia membakar surat itu pelan-pelan, dan dalam cahaya api kecil itu, ia tahu ia baru saja menyembelih satu bentuk kelekatan. Dan disitulah kurban terjadi, bukan di tanah lapang, tapi di ruang sunyi, antara dirinya dan Tuhan. Banyak dari kita menyangka bahwa spiritualitas itu hanya milik mereka yang berpenampilan religius, yang berpakaian syar'i, yang sering ikut kajian, yang bisa mengutip ayat dan hadis dengan lancar. Tapi kadang, spiritualitas sejati justru bersemayam di hati mereka yang diam-diam mengalah. Di ayah yang tetap setia, meski istrinya dingin dan keras. Di istri yang tetap melayani, meski suaminya tak pernah memuji. Di anak yang tetap mencium tangan orang tuanya, meski tak pernah dipeluk hangat. Di mereka yang tetap memilih lembut, meski dunia menyuruh keras. Karena spiritualitas tidak berisik, ia hadir dalam keputusan-keputusan sederhana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Haji sejati bukan saat kita memegang paspor dan berdiri di padang Arafah, tapi saat kita berdiri di hadapan kesalahan masa lalu dan memaafkan diri sendiri. Kurban sejati bukan saat kita menyerahkan daging hewan kepada tetangga, tapi saat kita menyerahkan keangkuhan kepada keikhlasan. Tidak semua orang bisa ke Mekah, tapi setiap hati bisa menjadi Mekah jika ia disucikan dari kebencian, kerakusan, dan kesombongan. Dan jika selama ini kita merasa belum cukup mampu, belum cukup layak, belum cukup tahu, itu bukan alasan untuk berhenti melangkah. Justru itulah bekal kita. Karena Tuhan tidak memanggil yang paling siap, tapi yang paling jujur. Tidak memanggil yang paling banyak hafal, tapi yang paling tulus menghayati. Tidak memanggil yang paling tinggi kedudukannya, tapi yang paling rendah hatinya. Di tengah malam yang sunyi, ada seorang pria tua bernama Pak Karso. Ia tidak bisa membaca, tapi ia bangun setiap jam 3 pagi. Ia duduk diam di serambi rumahnya, melihat langit, dan berbicara pelan, "Gusti, aku orang ngerti doa yang indah-indah. Tapi aku ngerti rasa syukur. Aku ngerti nyuwun pangapunten. Aku ngerti nyuwun tulung supaya anakku selamat." Dan Tuhan pun mendengarkan. Karena kata-kata indah bukan syarat untuk didengar. Yang penting adalah kedalaman hati yang menyampaikannya. Begitulah, haji dan kurban bukan sekadar ibadah, tapi jalan pulang. Jalan pulang ke dalam. Ke tempat di mana kita bisa menjadi manusia yang utuh, yang tidak hanya taat secara lahir, tapi juga lembut secara batin. Dan jika hidup ini adalah perjalanan panjang, maka setiap keputusan baik, setiap maaf yang diberi, setiap amarah yang ditahan, adalah langkah menuju tanah suci, bahkan jika kaki kita tidak pernah ke sana. Karena sejatinya, yang paling suci bukan tempat, tapi jiwa yang telah memilih untuk kembali.